dipersembahkan oleh Susu Steril 7 Kurma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallahu la ilaha illahu. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat, dan baginya segala penentuan, dan kepadanya kamu dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Surat Al-Qasas ayat 70 ya Kak ya. Baik, sebelum kita bahas, Bunda akan sapa pemirsa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, yang sedang menikmati santap sahur bersama keluarga tercinta, ditemani dengan kami keluarga Ustaz Taufik Rahman, tentu saja dalam acara kesayangan kita, Asmaul Husna. Alhamdulillah. Hari ini insya Allah kita akan membahas Asma Allah yang luar biasa, Al-Hakam. Allah yang maha menetapkan. Sejatinya manusia itu diwajibkan untuk berusaha, berikhtiar dengan semaksimal mungkin. Namun pada akhirnya Allah jugalah yang menentukan segala sesuatu yang terbaik untuk hambanya. Gitu ya, Bi? Ya. Kita bahas tadi surat Al-Qasas ayat 70 dulu, Bi. Ya, baik. Jadi yang kakak bacakan, di mana di akhir ayat Allah lah yang maha menentukan dari nama Al-Hakam. Tapi bukan berarti kita harus tinggal diam. Jadi satu hadis sebagai renungan buat kita, di mana baginda Rasul mengingatkan kepada kita sekalian, walaupun segalanya Allah yang menentukan, tapi kita harus betul-betul ada upaya, ada ikhtiar untuk mendapatkan hasil yang maksimal bahkan optimal. Di mana bahasa Nabi menentukan, maksudnya memberikan contoh buat kita, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra tagdu himason wa taruhu bitonan. Rawahu Tirmizi. Yang artinya, sekiranya kamu sekalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertawakal, la razaqakum, sungguh pasti Allah menganugerahkan rezeki kepada kamu, kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang dimana dia keluar dari sangkarnya dalam kondisi tembolok yang kosong, wataruhu bitonan, dan begitu dia kembali di sore hari dalam kondisi tembolok yang penuh. Nah, dari hadis ini Allah yang maha menentukan, tapi kita pun dituntut untuk mempunyai ikhtiar, kesungguhan. Merpati yang Nabi contohkan dalam hadis tadi, dia nggak tahu rezekinya banyaknya kayak apa. Tapi di saat dia keluar dari kandang, ini bentuk ikhtiar. Jadi siapapun orangnya yang di saat dia bersungguh-sungguh berikhtiar untuk mencari anugerah yang Allah telah siapkan di muka bumi ini, di samping juga nilai jihad fisabilillah, yang kedua juga menjadi penggugur dosa, dan baru itulah tawakal yang sebenarnya. Allah yang maha menentukan nih, sejatinya hukum-hukum yang sudah ditetapkan di dalam dunia ini, pastinya di dalam pedoman kita Al-Quran, yang akan menyebabkan sebab akibat nanti di yaumil akhir kita akan bahagiakah kita menjadi penghuni surga, atau nauzubillah min zalik, menjadi sengsara ke dalam api neraka. Baik pemirsa Asmaul Husna Betor TV, oleh karenanya baginda Rasul mengingatkan buat kakak, ya buat kita semua, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan buat kamu sekalian dua pusaka, ma in tamassaktum bihima, selama engkau tetap konsisten berpegang kepada dua pusaka ini, Nabi memberikan garansi lan tadillu abada, maka kamu sekalian tidak akan celaka, tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulih. Al-Quran
dan sunnahnya. Nah, kemudian dari Al-Quran dan Sunnah ini berarti kita jadikan sebagai masadirul ahkam, sumber hukum. Al-Quran sumber hukum yang pertama, Al-Quran. Kemudian Al-Hadis sumber hukum yang kedua. Pemirsa, siapapun namanya di saat mengatakan, mengajak kepada kebenaran, lantas praktek kehidupannya ingkar dengan sunnah, maka wajib kita tolak. Nah, itu sebagai sumber hukum yang pertama dan kedua. Ya, baru nanti kepada ya ijma, ya ijma. Kemudian juga yang namanya qiyas. Nah, oleh karenanya dari sini contoh kita ambil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dari ayat ini, nah oleh karenanya di zaman Nabi belum ada istilahnya pemecahan secara detail sekarang. Haram, kemudian wajib, haram, kemudian sunnah, mubah, makruh. Nah, oleh para ulama dari rangkaian Quran dan hadis diambil kesimpulan dah. Ada dari melihat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, kutiba alaikumusiyam, jatuh hukum wajib. Apa itu? Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dapat pahala buat yang mengerjakan, berdosa buat yang meninggalkan. Wajib. Mana lagi? Tadi kalau kita lihat lagi di dalam surat Al-Isra ada firman Allah, wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Oh, dari sini didetailkan lagi secara terperinci ada haram. Mana itu? Karena jangankan mengerjakan, mendekatinya saja sudah haram. Maka ada kesimpulan, oh ini hukumnya haram. Apa? Yusabu ala tarkihi wa yukafu. Apa yusabu ala tarkihi? Mendapatkan pahala buat yang meninggalkan dan berdosa buat yang mengerjakan. Jadi ada hukum wajib, ada hukum haram, ada hukum namanya sunnah, ada hukum mubah, ada juga makruh. Insya Allah. Ini menarik nih, akan kita bahas lagi selanjutnya lebih dalam lagi ya Bi ya. Tentang Asmaul Al-Hakam ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Asmaul Husna.